Tapi mungkin aku jadi inget deh Mas, kayak salah satu teori yang sering kita dengar tentang quarter life crisis. Kayaknya kalau misal nih, Mas Didit umur berapa? Boleh nanya umur nggak sih? Boleh, masih muda gue mah, aman. 29 tahun, lahir 92. Tolong yang kira-kira ada di bawah itu atau di atas itu bisa menghubungi kontak gitu ya. Nah, jahat banget ya. Kalau gue nggak pernah berdoa, misalnya minta hujan gitu ya. Gue nggak pernah berdoa minta hujan. Tapi gue ritual manggil hujan. Tiap malam minggu saya nyuci motor. Biar hujan. Itu manjur ya? Manjur gitu. Kadang malah kena sendiri gitu kan. Udah nyuci motor, jalan malah kehujanan, kotor lagi. Jadi gimana Mas? Apa tuh? Ya itu kegiatan jomblo tuh kalau malam minggu apa sih? Kalau malam minggu ya paling meletakin bubble wrap jadinya kalau dari paket. Enggak, kalau gue sih malam minggu ya kalau nggak ada kegiatan ya di luar ada kegiatan atau enggak, biasanya kalau teman-teman pada nongkrong, gue nongkrong gitu. Kalau kebetulan gue suka motor ya kadang naik motor jalan sendiri gitu. Tapi tetap dicengin juga sih. Wah, nggak bawa boncengan lo, bawa angin doang gitu. Ya kalau gue jomblo bawa boncengan, tiba-tiba boncengannya serem kan gitu, yang hitam-hitam tadi tuh. Ya gue mendingan sendiri. Nah itu aja sih kalau gue sih, ya paling nyari kegiatan gitu. Kalau misalnya nggak ada yang dikerjain, nggak ada yang dilakuin, ya paling jalan-jalan sendiri, atau mungkin nongkrong sama teman-teman, atau main game, atau dengerin musik gitu. Ya buat killing time aja. Jadi sebenarnya kalau dibilang jomblo itu ngenes atau kesepian, nggak juga ya Mas ya, tergantung kita gimana manage waktunya. Iya. Aku jadi inget sih ada salah satu tulisan juga nih di buku tentang kehidupan melajang gitu teman-teman. Salah satu hal yang penting kalau kita nggak punya pasangan atau kita melajang, itu adalah cari komunitas supaya kita tetap hidup. Benar. Dan kita harus tetap mengolah rasa ramah kita ke semua orang gitu loh. Jadi kalau misalnya kita jomblo terus kita ya udahlah gue jomblo malam minggu di rumah aja gitu, ya kita menjadi nggak punya komunikasi gitu loh dengan orang lain. Ya itu pilihannya dia sendiri gitu kan. Gue jomblo nih, udahlah di rumah aja lah, males lah. Ya udah, itu impactnya balik lagi ke diri sendiri. Iya kan? Benar. Nah, bener tadi tuh nyari komunitas gitu loh. Malam minggu bisa kopdar sama komunitas, bisa ngobrol sama komunitas, kumpul sama teman-teman komunitas. Begitu kumpul dia semua bawa pacaran, lalu jomblo tuh. Mateng deh tuh. Nah, ya, jadi bumerang lagi kan. Ya salah satu komunitasnya kan di gereja ya Mas ya. Itu bagus sekali. Di sini ada PA nggak ya? PA-nya malam minggu? Di sini ada PA, PD juga. Biasanya ada yang malam minggu atau ada yang di weekdays gitu. Gitu ya. Gitu. Oh ya, jadi teman-teman sebenarnya gue mau pesan sponsor sih buat pemuda-pemuda semuanya. Ayo, yang kalau malam minggunya gabut, datanglah ke gereja kita PA. Ngenes banget udah nggak ada kegiatan idealis sekali. Gitu kan, tidak berkomunitas. Ya gimana mau dapat pacar gitu loh. Tadi yang Mas Didit bilang usaha, dari mana usaha itu berasal? Dari diri sendiri, men. Iya. Datang ke gereja PA-nya di gereja untuk semua yang sudah berkeluarga, ya salah datang. Tapi kalau di kampung aku ya Mas, sering banget tahu namanya ada PA pemuda gabungan. Maksudnya gimana tuh? Ya udah gabungan nih, misal kayak beberapa gereja, ya udah datang bareng gitu. Ampurkan gitu. Bareng. Jadi semuanya misalnya 3 gereja, 4 gereja, ya udah PA bareng. Nah, di situ tuh biasanya forum-forum cari jodoh seiman. Wih, cakep tuh. Emang di sini nggak ada ya? Gue sebagai pendatang baru di Klasis Jakarta bagian timur nih. Di sini kayaknya belum ada deh. Pak Heri mungkin boleh ya Pak ya? Bekasi dan Bogor gitu ya, kita bersama. Soalnya kita tuh di GKJ Bekasi ditodong terus nih sama Pak Heri nih. Ayo BPP. Lah. Apa itu BPP? BPP gitu, Bina Pernikahan. Bina Pernikahan. Disuruh BPP dulu. Jodohnya kan belum ada ya Pak ya. Yang penting ini dulu Kak. Yang penting ikut dulu. Benar. Bapak Ibu Majelis, Ica kali idenya. Bisa ya. Sabi. Bisa ya, seklasis gitu ya, sering lah ya, jangan cuma kalau ada event doang gitu kan. Kasihan Mas Didit nanti makin lama menemukan jodohnya. Kenapa saya lagi ya? Ada loh di sini yang lebih tua dari saya. Oke Mas, ini mungkin pertanyaannya agak creepy nih Mas. Apa tuh? Serem banget sih ini. Bener nggak sih Mas kalau jomblo itu nggak pernah makan soalnya nggak diingetin ayang? Waduh. Udah jomblo nggak pernah makan, kasihan amat sih hidupnya. Kalau gue sih udah makan aja gitu, kenapa harus diingetin gitu kan? Ya terlihat dari postur ya. Kita sehat gitu kan, kita tumbuh dengan baik. Lapar nggak makan tuh nggak diingetin ayang sama nyiksa diri kayaknya. Gue jomblo, bodoh lah, gue nggak mau makan, nggak diingetin. Gue nggak mau ini, gue nggak mau itu, ada yang ngingetin.
ya hati-hati. Jadi itu mitos ya. Mitos banget. Mitos. Tetap harus semangat hidup teman-teman. Biarpun jomblo tetap lanjutin hidup teman-teman. Iya, Sekeras iya. apapun, senganas apapun itu maju terus. Di depan ada jodoh lo. Amin. Ya mungkin kita jadi berkaca nggak sih Mas, kalau kadang-kadang tuh di kota-kota modern kayak gini ada tantangan lah yang harus dihadapin buat pemuda-pemuda. Yaitu salah satunya tadi kita punya kesibukan, kita punya kesulitan komunikasi, kita punya hal-hal yang kadang mungkin wah udah dapet tadi nggak cocok, susah gitu cari waktu. Nah sekarang kan ada nih Mas anak-anak muda yang pakai aplikasi-aplikasi date. Waduh. Pernah coba nggak Mas? Nggak tahu ya, apa itu aplikasi date ya? Saya nggak paham sama sekali. Gitu. Nggak ngerti sama sekali, bener nggak bohong ini. Berarti nggak pernah ya? Nggak pernah, nggak ngerti sama sekali. Ini serius ya, nggak pakai gitu-gituan ya, sumpah ya. Bukan dusta ya. Soalnya ada juga kan wah yang pakai aplikasi date beneran merit, beneran tunangan, beneran jadi. Tapi selama ini juga aplikasi date kayak gitu tuh masih dipandang receh gitu loh. Iya, masih dipandang kayak nggak bener Apaan nih sih gitu ya? kan. Kayaknya kalau kenal di Facebook, kenal di IG tuh bahaya deh. Ini cowok-cowok nggak bener deh. Ini cewek-cewek mistik deh kayak gitu. Ya semua balik lagi pada prosesnya sih. Even lo mau kenal di Facebook, mau kenal di dunia nyata sekalipun, itu temen lo juga. Tapi kalau lo prosesnya ternyata nggak bener, prosesnya ternyata semakin lo mengenali dia, ternyata dia itu bukan orang yang baik, ya sama aja gitu. Jadi nggak jadi patokan sih. Even itu di medsos atau di real life, yang di real life lebih baik daripada di medsos, nggak juga. Nggak juga, tergantung orangnya. Nah, tergantung orangnya. Atau juga banyak juga kan yang jadian dari medsos kan. Benar. Ketemu di Instagram atau ketemu di Facebook, ketemuan jadian gitu kan. Ketemuan minjem duit gak dibalikin gitu. Ada juga yang kayak gitu. Jangan sampai ya. Kalau minjem duit jangan. Ini kamu kodein siapa Mas? Gak ngodein siapa-siapa sih. Ada pengalaman teman. Nah, aku dapat beberapa poin menarik sih Mas dari percakapan kita kali ini. Apa tuh? Dari tadi kan Mas itu selalu bilang ya balik lagi ke diri sendiri, tergantung orangnya masing-masing. Aku jadi dapat deh salah satu hal yang penting bagi kita ketika ada di masa jomblo. Apa tuh? Perlu nggak sih kalau misalnya kita ada di proses mengenal diri kita sendiri dulu? Iya. Kita tahu nih apa sih yang jadi poin-poin penting buat hidup kita sendiri dulu. Oh, aku itu tipikalnya yang seperti ini. Yang pertama tadi, fokus kita tuh mau apa? Apakah benar memang punya jodoh, punya pacar, punya istri udah jadi prioritas kita? Atau jangan-jangan ya kita cuma pengen gara-gara teman kita semua udah pada punya pacar, gara-gara umur kita udah 30-an akhir jadinya kita pengen punya pacar, atau itu tuh emang ya karena kita butuh orang untuk sharing, kita butuh orang untuk berbagi sukacita. Nah itu kayaknya jadi hal yang penting pertama yang aku pelajari dari percakapan kita. Nah. Jadi emang kalau menurut gue ya semua kenali diri lo sendiri dulu lah gitu. Lo bisa introspeksi diri sendiri gitu. Apakah lo sudah layak untuk menjadi pasangan seseorang? Apakah orang yang mau lo gebet ini akan tepat berada di tangan lo? Apakah lo bisa mengayomi dia? Balik lagi, kalau gue cowok ya, apakah gue udah bisa ngelit dia, bawa dia semakin dekat ke Tuhan, lo pengen bawa orang dekat ke Tuhan, tapi diri lo sendiri gak dekat sama Tuhan, kan konyol, gitu kan. Jadi deketin ntar sama siapa nih, gitu. Dan balik lagi sih, ketika lo sudah merasa lo sudah layak, dan lo sudah siap untuk melakukan itu semua, dan memang Tuhan menentukan dia jodoh lo, ya udah, jalanin, gitu. Tapi kalau enggak, ya mungkin ada beberapa hal perintilan yang sebenarnya belum siap, tapi lo gak sadar. Contoh, misalnya, lo punya negatif side yang belum lo rubah, misalnya lo emosian, temperamen, itu harus lo rubah dulu. Trauma masa kecil. Ya, trauma masa lalu, atau mungkin masih ada sangkutan sama mantan yang belum selesai gitu. Atau mungkin lo pengen melangkah lebih serius tapi elunya belum siap secara finansial atau secara pekerjaan atau secara kehidupan lo gitu. Nah, poin-poin itu yang harus dicari dulu gitu kalau gue sih. Ya itu waktu yang bisa kita pakai buat mengisi kejombloan kita sekarang. Apalagi di kota yang penuh dengan urbanisasi, kota-kota urban kayak gini emang itu tantangan banget buat mengenal diri. Kita selalu disibukin dengan aktivitas, kerja, kemacetan. Kadang-kadang kita lupa nih buat slow down, ngaca, refleksi, lihat dalam diri kita sendiri. Iya. Ya kan? Kadang kita fokusnya cuma sama apa yang di depan kita doang, bukan ke dalam dirinya kita. Dan apa yang di sekeliling kita. Ya, teori-teori quarter life crisis itu tadi lah. Pengen melihat dari orang lain gitu. Iya. Dan apa ya, kalau gue sih, lo bisa ngelihat contohnya dari banyak orang gitu. Orang yang udah pacaran dan gagal, bahkan yang nikah juga masih bisa gagal, harusnya itu bisa jadi apa ya, pelajaran juga gitu untuk diri sendiri gitu.
supaya nggak seperti itu gimana gitu. Apa sih kenapa bisa seperti itu? Kalau udah ngelihat contoh-contoh kehidupan pernikahan gue suka wow, out of the box. Jangan kan pernikahan ya, ngelihat contoh orang pacaran aja yang misalnya cowoknya kasar, cowoknya terlalu posesif segala macem, itu kayak wah serius nih gitu, ada loh orang kayak gini gitu. Dan itu yang makanya tadi gue bilang lo harus kenali diri lo sendiri, lo harus kenali diri pasangan lo, baru lo cari kliknya di mana. Nah, ya benar-benar. Nah, itu kan yang pertama ya. Yang pertama itu emang ngaca. Yang kedua emang find a karakter yang cocok buat lu nggak sih? Yang tadi Mas Didit selalu bilang, yuk kita kenalin pacaran, kita komunikasi, kita cari tahu. Nah, kadang-kadang kan ada nih orang-orang yang wah udah ngebet pacaran, udahlah tembak sana, tembak sini, tembak sana. Mana aja yang dapat udah kayak judi aja gitu. Kalau gue dapet si A ya udah pacaran sama si A, dapet si B ya udah pacaran sama si B. Jadi kayak menanam benihnya itu banyak gitu loh. Padahal kalau dari percakapan kita saat ini ya karakter itu memang penting. Tapi gimana kita bisa menjalin kedalaman dan berfokus pada satu karakter utama itu juga jauh lebih penting gak sih Mas? Iya gitu. Jadi lo nggak bisa lo mau PDKT sama orang terus sistemnya kayak nebar jala gitu kan. Lo mau dapetin ikan emas nih ya udah kalau dapetnya gue rame syukur. Nah kalau dapetnya ikan betok, ya kan? Gitu. Jadi ya lo tahu gebetan lo gitu. Lo harus kenali dia dulu cocok apa enggak. Tapi ya jangan memberikan harapan sama orang gitu. Kalau emang nggak pasti, kalau emang lo belum yakin sama dia, lo belum yakin sama diri lo, ya udah komunikasi as a friend aja, sebagai teman, sebagai semakin dalam, semakin mengenal. Begitu lo udah yakin, baru lanjutin lagi step berikutnya gitu. Makin dekat. Kalau udah cocok, ya mungkin bisa jadian gitu. Tapi ya intinya sih kalau gue sih komunikasi sih. Komunikasi gitu. penting ya sama calon-calon kita ya, tapi jangan nebar tadi ya, tetap fokus dengan satu pengharapan. Nah yang ketiga nih Mas yang aku pelajarin dari percakapan ini, yang namanya kehidupan jomblo itu ternyata nggak bisa dipisahkan ya dengan kehidupan spiritual nggak sih? Isi, berat nih kayaknya bawa-bawa spiritual nih. Bawa-bawa spirit nih. Karena ya kadang-kadang tuh bilang jodoh di tangan Tuhan tuh nggak segampang ngomongnya gitu loh. Iya. Ketika kita bilang jodoh di tangan Tuhan, kita harus satu punya komunikasi yang dekat sama Tuhan. Dua, dengerin suara Tuhan. Kita udah dapat nih pacar, tapi belum tentu kan itu pacar yang ada di dalam Tuhan atau itu yang ditakdirkan Tuhan buat kita. Nah itu kan juga hal yang harus selalu kita pergumulkan, kita dalamin terus-menerus gitu. Nggak bisa something instan. Nah makanya tadi ketika Mas Didit bilang harus diserahkan, kita harus terus berkomunikasi, termasuk cari jodoh di gereja, itu juga bagian yang penting ya. Betul. Nyari jodoh di gereja agak sulit ya sepertinya karena udah tahu borok-boroknya. Oh udah tahu borok-boroknya gitu, udah tahu kelebihannya kan. Yang lebih parah lagi udah tahu nih bapaknya siapa nih gitu kan. Bukan anak pendeta kan? Ya kalau anak pendeta mungkin lebih berat lagi, apalagi kalau sama pendetanya ya. Oh iya. Gak ngerti lagi gue cara PDKT ke pendeta tuh gimana tuh, gue gak paham tuh. Mau dipelajari? Jadi itu teman-teman semuanya ada 3 hal nih yang penting ketika kita ada dalam kehidupan jomblo. Yang satu, kita harus berefleksi, banyak-banyak bercermin dalam kehidupan melajang kita, mempergali diri, mengenali diri. Yang kedua, tetap jalin komunikasi, entah itu ke calon-calon kita atau ke orang-orang lain, supaya kita nggak berhenti dengan diri sendiri. Dan yang ketiga, jangan pernah buat melangkai Tuhan. Kita tetap serahkan semuanya kepada Tuhan. Itu tuh yang serem tuh, ketika lo dekat sama orang, udah dapet gitu kan, terus berasa kayak, wah dia nih jodoh gue nih, pasti nih jodoh gue nih. Lo tau dari mana gitu kan, Tuhan belum ngomong itu jodoh lo gitu. Kadang manusia berencana, Tuhan yang menentukan gitu. Oke. Nah ini kayaknya udah bau-bau mau ditutup ya Mas ya? Bukan, bawa-bawa makanan nih, udah ditungguin dari tadi soalnya nih. Oke Mas, kata-kata terakhir, ada nggak sesuatu yang mau Mas Didit omongin buat teman-teman yang pemuda-pemudi di Klasis Jakarta bagian timur semuanya? Apa ya, intinya sih jangan karena jomblo lu jadi fokusnya cuma nyari pacar doang. Enggak, masih banyak kehidupan lain yang bisa lu fokusin gitu. Justru manfaatin masa-masa jomblo lu untuk tetap berkarya, bisa bermanfaat buat teman-teman lu. Lu mau bikin konten, lu mau pelayanan, monggo silakan selama itu positif. Dan kadang peka juga gitu sama datangnya jodoh gitu. Kadang Tuhan kan nggak bisikin ke lo ya, jodoh datang nih gue kirimin ya, kan nggak kayak gitu gitu. Peka juga, misalnya ada yang cocok sama lo ya monggo, mau dipepet-pepet monggo. Tapi balik lagi, trust the process. Semua ada prosesnya dulu yang harus dilewati. So bijak, woi, gila cakep. Gokil. Oke Mas, yang terakhir nih, buat teman-teman yang pengen punya tema tertentu dibahas di ngonten kali ini sama pendeta-pendeta kita, sama teman-teman kita, boleh banget komen di bawah atau menghubungi
PIC di gereja-gereja terdekat. Jangan lupa buat subscribe, share, komen, dan like. Juga jangan lupa nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Tetap di Ngonten Pamarum. Sampai jumpa. Bye-bye. Ada nih narasumber kita, seorang pendeta yang dulunya jomblo dan Iya. sekarang sudah sukses berumah tangga. Menikah umur berapa, Mas? Menikahnya umur Yang ya, 30-an masih ada hope dan pengharapan. masih aman lah ya. Ayo kita panggil Langsung Mas. aja nih. 1, 2, 3, 4. Mbak Temi.